Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah-rumah masing-masing. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita merayakan Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hari ini juga diperingati sebagai hari kelahiran gereja yang oleh Roh Kudus gereja diperlengkapi untuk melaksanakan tugas pengutusannya kepada bangsa-bangsa. Marilah kita menghadap Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kata Pentakosta itu sendiri mengandung arti hari ke-50 sesudah Paskah dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Mengandung arti agar kita sebagai umat percaya tetap meletakkan dan menaruh harapan iman kepada Roh Kudus sebagai pelindung kita di dunia ini. Mari kita berdiri menaikkan kidung pujian bertemu dalam kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dia yang kudus, yang telah memanggilmu, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4 berkata kepada kita, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya. Ia menempatkan aku dalam gelap. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Walaupun aku memanggil-manggil dan teriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Jemaat kita sambut dengan menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita dengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 yang berkata kepada kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyi rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kami semua mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami imani bahwa sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami semua mengucap syukur kepadamu. Dan lebih khusus Tuhan, kami semua saat ini akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, melayakkan kami untuk membaca firman-Mu, melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu dan layakkan jemaat-Mu, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk masuk dalam pembacaan Alkitab pada Minggu Pentakosta pagi ini. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan yang besar dilakukan Allah, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, Shalom, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Berbicara tentang Pentakosta atau kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus kepada murid-murid pada waktu itu. Maka ada satu pernyataan yang menarik yang saya kutip dari buku Renungan Mana Surgawi. Pandangan itu mengatakan kepada kita, ada 3 tanda yang tidak dapat dipalsukan dari kedatangan Roh Kudus. Ada 3 tanda yang tidak dapat dipalsukan dari kedatangan Roh Kudus. Tanda yang pertama adalah tiupan angin keras dari langit, tetapi tidak menghancurkan. Tanda yang kedua adalah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap masuk ke dalam murid-murid, tetapi tidak membakar. Tanda yang ketiga adalah murid-murid bisa berbicara bahasa negeri atau negara lain, tetapi tanpa mereka pelajari. Inilah 3 tanda yang benar dari kehadiran Roh Kudus. Di luar tanda ini adalah kebohongan. Di luar tanda ini adalah kepalsuan. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, berbicara tentang Pentakosta, maka kita harus pahami Pentakosta itu ada 2 versi.
versi Perjanjian Lama dan versi Perjanjian Baru. Versi Perjanjian Lama dalam ayat 1 mengatakan kepada kita semua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Mengandung arti bahwa Pentakosta itu sendiri adalah salah satu hari raya yang penting bagi orang Israel. Pentakosta itu sendiri adalah salah satu hari raya yang penting bagi orang Yahudi. Hari Pentakosta bisa disebut sebagai hari ke-50 sesudah Paskah. Tujuan untuk berkumpul saat itu adalah untuk mengucap syukur hasil panen, untuk mengucap syukur hasil gandum, untuk mengucap syukur hasil ternak yang Tuhan berikan bagi mereka. Termasuk di dalamnya untuk mengingat kembali akan kehidupan orang Israel yang dulu menjadi budak di Mesir. Kita bandingkan di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 15 dan 16 dan kitab Ulangan pasal 16 ayat 10 dan 12 mengatakan demikian. Versi yang kedua adalah versi Perjanjian Baru, di mana pada saat itu murid-murid dipenuhi atau dihinggapi dengan Roh Kudus, sehingga mereka dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan menggunakan bahasa wilayah lain. Dalam ayat 4 dan 8 mengatakan kepada kita semua pada saat ini, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Mengandung arti mereka dapat bersaksi, mereka dapat menggunakan bahasa lain, dan itu juga dapat dipahami, dapat dimengerti oleh negara-negara lain, oleh wilayah-wilayah lain. Dan itulah kuasa Roh Kudus bagi murid-murid pada waktu itu. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hadir pertanyaan untuk kita. Apakah kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Konteks kita pada saat ini, konteks kita pada zaman ini, apakah kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Alkitab mengatakan bisa. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, jika kita meminta kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita bandingkan Injil Lukas pasal 11 ayat 13 mengatakan itu. Artinya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus akan datang kepada kita asalkan kita meminta. Jawaban yang kedua, jika kita mengakui. Rasul Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bandingkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mau mengatakan itu, jika kita mengakui bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka di situ
Roh Kudus ada dalam kita. Intinya adalah kita harus mengakui Tuhan, kita harus takut Tuhan, dan jangan kita mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, untuk dapat membuktikan seseorang manusia dijamah atau dihinggapi atau dimasuki oleh Roh Kudus, ada 4 faktor pembuktian secara umum. Pembuktian yang pertama, orang yang dijamah oleh Roh Kudus dapat berbicara dalam bahasa wilayah lain, bahasa negeri lain, tanpa dipelajari. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 mengatakan itu. Itu yang pertama. Dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa mereka pelajari bahasa negara lain, bahasa wilayah lain, tapi mereka bisa berbicara bahasa wilayah lain. Faktor yang kedua, orang yang dijamah oleh Roh Kudus, tempatnya berdoa, tempatnya berdiri, itu bergoyang. Tempatnya berdoa, tempatnya berdiri, tempatnya menyatakan kesaksian, itu bergetar. Dan dapat dirasakan getaran itu. Kita bandingkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 mengatakan itu kepada kita. Faktor yang ketiga, orang yang dijamah oleh Roh Kudus dapat menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus dengan berani. Seperti yang Petrus dan Yohanes katakan pada saat itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7, 8, dan 19. Dulunya mereka penakut. Tapi pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam mereka, mereka dengan berani menyatakan tentang kesaksian tentang nama Tuhan Yesus. Faktor yang keempat, orang yang dijamah oleh Roh Kudus dapat menyembuhkan orang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 14 mengatakan itu, menyembuhkan dengan benar-benar ada pemulihan, ada penyembuhan. Bukan sembuh dalam pengertian sakitnya di kepala kemudian pindah ke kaki. Tetapi dijamah oleh Roh Kudus berarti 100% mengalami penyembuhan atau mengalami pemulihan. Itulah kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, Alkitab mau mengatakan kepada kita, jika kita mau dijamah oleh Roh Kudus pada saat ini, dalam konteks kehidupan kita, lakukan 9 hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lakukan 9 hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah lakukan kasih. Kasih kepada sesama kita, kasih kepada istri kita, kasih kepada suami kita, kasih kepada saudara-saudara kita. Lakukan kasih, hal yang pertama. Yang kedua, lakukan sukacita. Merasakan sukacita dan membagi sukacita kepada orang lain. Yang ketiga, merasakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu juga dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, tetap memiliki kesabaran dalam segala kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kelima, lakukan kemurahan dengan sesama kita. Yang keenam, lakukan kebaikan, baik dengan ucapan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan tindakan yang baik. Yang berikut adalah lakukan kesetiaan. Setia dalam rumah tangga kepada suami, setia dalam rumah tangga kepada istri, setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan. Yang berikutnya adalah memiliki kelemah lembutan dalam setiap kehidupan.
Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah dapat menguasai diri di dalam segala kehidupan sebagai orang percaya. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ 94 ayat 1 dan 3. Marilah umat Tuhan, kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman Nesia Konstantinopel dengan hati dan mulut kita. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat pesan Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahanmu kepadanya. Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Karena itu, berikanlah persembahanmu dengan sukacita. Dalam ibadah minggu ini, disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian gedung gereja. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat serta simpatisan. Kita akan mengidungkan Gita Bakti nomor 60, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu yang telah melayakkan kami.
untuk dapat menyatakan rasa syukur melalui pengucapan syukur ini. Kiranya melalui rasa syukur ini, kami dapat terus dimampukan memberikan yang terbaik bagi Allah, sehingga kehadiran kami menjadi lebih bermakna bagi sesama di dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu serta saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami di tengah-tengah jemaat Gimindo, Diaspora, dan simpatisan mengucap syukur kepadamu, karena kami yakin bahwa sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, karena dalam ibadah ini, kami semua telah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kami semua supaya mengimani Engkau dalam kehidupan kami, dan mengajak kami Tuhan supaya kami meyakini bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kami orang percaya. Di balik itu Tuhan, firman Tuhan mengajak kami semua juga supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami yakin bahwa Roh Kudus selalu meliputi kami apabila kami tetap melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya bila firman ini dapat mendatangkan berkat dan sukacita untuk hidup kami sebagai orang percaya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini bagi kami Presbiter Gimindo Diaspora, Tuhan memberkati kami semua presbiter, komisi-komisi, guru-guru sekolah minggu, kami semua jemaat, kami semua pemuda, kami semua anak-anak, dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, dalam setiap kehidupan pekerjaan kami. Dan berkati kami Tuhan supaya kami tetap memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat yang mengalami sukacita, baik sukacita ulang tahun perkawinan, sukacita ulang tahun kelahiran, dan sukacita-sukacita yang lain. Tuhan memberkati supaya dengan sukacita itu kami tetap memuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Elhar Surapati, Bapak Elfon Sodale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Sumarmata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Dorti Huta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, Anak Tresia, Ibu Rukiam, Ibu Maria Winati, Ibu Arta Borohombing, Pendeta Peter Okulsea, dan Ibu Marlina Siregar. Tuhan biarlah campur tangan bagi mereka, memberkati mereka dengan iman, memberkati mereka dengan segala semangat yang mereka miliki, dan biarlah mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa, dan terpujilah namamu. Begitu juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati supaya bila Tuhan
bangsa dan negara, khusus presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk mengatasi pandemik COVID-19. Itu semua dilakukan dengan bijak dan mendatangkan kebaikan untuk kami semua sebagai rakyat Indonesia. Di dalamnya kami berdoa untuk Sinode Gimindo, Tuhan berkati, dari Ketua Sinode, para pendeta, presbiter, komisi-komisi, berkati kami supaya kami tetap mampu menjadi terang bagi sesama kami. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu, Tuhan. Dan secara bersama-sama, kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama memperhatikan warta jemaat sepekan yang akan kita lakukan bersama. Demikian warta jemaat atas partisipasi, dukungan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita masuk dalam pengutusan. Umat Tuhan, kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketumpangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menentangkan kita untuk ditimpa luka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita memuji Tuhan dari PKJ 101 ayat 1 dan 3. Ya Allah yang Maha Tinggi,
kasih Tuhan Yesus, pergilah dengan selamat. Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta darinya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita kidungkan nyanyian kidung baru nomor 191, bait yang pertama dan yang ketiga. Dalam Roh Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.